Halo, selamat malam kepada para investor dan juga trader tanah air. Apa kabar? Mudah-mudahan luar biasa. Dan hari ini saya Bernardo Sujaya di IG Live Bernardo 17 ingin membahas kaitannya mengenai bagaimana kondisi market selama sepekan IHSG tutup dikarenakan libur lebaran. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada rekan-rekan cuan troopers yang menjalankannya. Mudah-mudahan di hari raya yang suci ini kita semakin menjernihkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa lebih bersyukur, ikhlas akan kehidupan yang telah kita miliki. Selain itu buat rekan-rekan sekalian yang merayakan Nyepi, selamat hari Nyepi juga. Mudah-mudahan Nyepinya bisa memberikan berkat dan ketenangan untuk diri kita masing-masing. Dan selanjutnya saya akan langsung aja untuk membahas market update di seminggu terakhir ini. Jadi ketika 5 hari libur IHSG dikarenakan libur lebaran dan juga libur Nyepi, bagaimana kondisi market lainnya? Untuk kondisi market lainnya kita bisa lihat 1 minggu terakhir Amerika Serikat, Dow Jones mengalami penurunan 1,67%. FTSE UK mengalami penurunan minus 4,71%. Frankfurt mengalami penurunan minus 4,83% 1 minggu terakhir. Kemudian bagaimana dengan Asia? Nikkei Tokyo mengalami penurunan di angka minus 2,91%, Hang Seng Hong Kong turun 3,11%, Shanghai turun 4,16%, Singapura turun 1,49%, dan Kospi turun 4,11%. Jadi selama 1 minggu ke belakang ketika IHSG libur, tekanan jual cukup tinggi dari berbagai bursa dunia, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia. Lalu, sentimen apakah yang mengakibatkan penjualan cukup kencang sehingga mengalami penurunan cukup dalam di bursa-bursa tersebut pada minggu yang lalu? Seperti kita ketahui di berbagai pernyataan media, pada minggu lalu tensi perang antara Amerika Serikat dan Iran mengalami peningkatan secara cukup signifikan. Di mana pada tanggal 18 Maret 2026 di minggu yang lalu hari Rabu, Israel menyerang ladang gas di bagian selatan Iran, yaitu South Pars. Dan ini, serangannya ini diserang balik sama Iran, yang mana dia melakukan penyerangan juga ke LNG fasilitas di Qatar. Dan tidak berhenti di situ, di tanggal 19 Maret 2026, Iran kembali melakukan penyerangan ke kilang minyaknya Israel di Haifa dan mengancam menargetkan kilang minyak lainnya di Timur Tengah. Selain itu, Amerika Serikat juga melakukan pembalasan dengan menyerang kapal dan drone Iran di area Selat Hormuz. Bahkan pada tanggal 21 Maret kemarin di hari Sabtu, Trump sempat menyatakan dalam 48 jam Iran harus membuka Selat Hormuz. Kalau enggak, Amerika Serikat akan melakukan penyerangan pembangkit listrik di Iran. Nah, oleh karena itu, hal ini mengakibatkan distribusi minyak Selat Hormuz, yang mana dia 20% minyak dunia itu lewat sana. Sekitar 20 juta barrel per harinya. Ini mengalami gangguan. Dan pada tanggal 19 Maret di hari Kamis minggu lalu, oil price sempat menyentuh angka 112 USD per barrel. Mencatatkan rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir lebih. Dan jika oil ini mengalami peningkatan cukup signifikan, dampaknya apa? Dampaknya inflasi akan meningkat, pertumbuhan ekonomi dunia akan melandai, proyeksi suku bunga yang awalnya akan turun tahun ini 2 kali itu pasti musnah, dan tentu saja banyak investor melakukan aktivitas sell off di pasar modal, mengamankan aset mereka untuk ambil cash terlebih dahulu karena situasi sangat tidak menentu. Nah, untuk Asia sendiri di minggu yang lalu penurunannya itu lebih dari 3-4%. Cukup dalam. Mengapa bisa cukup dalam? Karena Morgan Stanley baru saja menuliskan suatu pernyataan bahwa mereka merekomendasikan sell saham-saham di Asia dengan downside 15-20%. Karena mengapa? Karena harga oil yang meningkat, tentu saja akan mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Dan yang paling penting yang perlu kita ketahui,
saat ini 4 negara terbesar yang bergantung dengan Selat Hormuz ini merupakan negara-negara yang marketnya atau capital marketnya itu sangat disorot oleh dunia, oleh berbagai indeks dunia seperti MSCI, FTSE, itu sangat concentrated di negara-negara ini. Dan negara ini bergantung sekali dengan Selat Hormuz. Which is ada 4 negara. 1, Cina. Cina ini konsumsi minyaknya dari Selat Hormuz itu 5 juta barrel per hari. Dan 45-50% minyak dari Cina itu berasal dari Selat Hormuz. Kemudian yang kedua itu dari Jepang. 2,5 sampai 3 juta barrel per hari dia ambil dari Selat Hormuz. Dan dia itu 90% dari Selat Hormuz. Ini si Jepang. Jadi ini bahaya banget nih Jepang. Kemudian selanjutnya ada India. India ini 2,5 sampai 3 juta barrel per harinya. Ini 60-65% minyaknya berasal dari Selat Hormuz. Dan Korea itu di angka 2,7 sampai 3 juta barrel per harinya. Dan 70 sampai 75% minyaknya itu berasal dari Selat Hormuz. Sehingga tidak heran di bursa Asia, Jepang dan juga Korea ini mengalami penurunan cukup signifikan. Jepang di kisaran 2,91, Kospi di angka 4,11, Shanghai 4,16, dan Hang Seng turun 3,11%. Karena ketergantungan negara-negara tersebut, Cina, Korea, Jepang yang cukup tinggi terhadap Selat Hormuz. Nah, kemudian kenapa IHSG pada hari ini di tanggal 24 Maret 2026 mengalami peningkatan cukup signifikan? Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi setelah hari Sabtu kemarin Donald Trump menyatakan kalau 48 jam Iran nggak buka Selat Hormuz, Amerika akan nyerang pembangkit listrik di Iran. Tetapi tiba-tiba pada Senin sebelum market US buka, Trump mengeluarkan statement baru. Apa statement yang dikeluarkan oleh Trump pada hari Senin kemarin? Yaitu menunda serangan ke pembangkit listrik Iran dalam 5 hari ke depan. Jadi sampai hari Sabtu, dia akan menunda serangan ke pembangkit listrik Iran. Mengapa? Karena beliau menyatakan bahwa adanya komunikasi yang baik dan intensif dan produktif dengan Iran. Sehingga menunda serangannya. Walau dari berbagai sumber, Iran melakukan pembantahan bahwa nggak ada komunikasi kok sama Amerika. Tapi tetap saja hal ini mengakibatkan market Asia hari ini mengalami rebound yang cukup signifikan. Di mana Nikkei Tokyo naik 1,43%, Hang Seng naik 2,79%, Shanghai naik 1,78%, Singapura naik 0,44% dan Kospi naik 2,74%. Lalu bagaimana dengan harga oil? Nah, harga oil setelah sebelumnya sempat mencuat ke 112 USD per barrel, kali ini mengalami pelemahan. Pelemahannya di bawah 100 USD per barrelnya. Nah, oleh karena itu, tentu saja mengakibatkan market Asia hari ini cukup atraktif. Walau bantahan dari Iran tersebut pada malam hari ini di pembukaan mengakibatkan Dow Jones mengalami penurunan tipis atau turun 0,39%, sementara di angka 46.027,89 poin untuk Dow Jones Amerika Serikat. Yang menjadi faktor kunci dari market global Asia termasuk Indonesia adalah kaitannya mengenai perang. Lalu bagaimana pandangan saya kaitan mengenai perang antara US dan Iran? Akankah berkepanjangan ataukah tidak? Jadi kalau kita melihat kondisi geopolitik dunia, saya melihat bahwa Amerika Serikat ini udah mulai membuka jalur diplomasi setelah ditundanya serangan ke pembangkit listrik di Iran. Kemudian dia juga udah menyalahkan Israel atas serangan yang terjadi pada tanggal 18 Maret kemarin ketika Israel menyerang ladang gas di Iran Selatan. Amerika Serikat menyatakan bahwa dia tidak ikut campur kaitannya mengenai serangan Israel ke ladang selatan di Iran tersebut. Bahkan cenderung menyerahkan Israel. Kemudian
ketika Donald Trump juga mengajak sekutu-sekutunya untuk perang, mereka semua nggak mau. Padahal perang itu cost-nya mahal banget. Apalagi kalau Amerika Serikat sendirian. Cost-nya bisa mencapai 1 miliar USD per harinya. Jadi perang ini sangatlah costly. Dan sejujurnya Amerika Serikat sendiri ini udah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Yaitu kontrak minyak-minyak dari berbagai negara. Mulai dari Jepang, mulai dari Indonesia, udah mulai melakukan kontrak pembelian minyak dari Amerika Serikat. Jadi, minyak Amerika Serikat udah mendapatkan demand. Walaupun jaraknya lebih jauh, 2 kali lipat. Kalau dari Amerika 40 hari, kalau dari Selat Hormuz 20 hari. Tetap, mau gak mau, kontrak gak apa-apa lah. Untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi yang pertama, Amerika Serikat sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Kemudian, yang kedua, jika perang terus terjadi, harga minyak terus tinggi, dampaknya apa? Dampaknya inflasi akan terjadi. Karena mengapa? Karena oil naik, distribusi logistik ke seluruh belahan dunia akan naik. Tiket pesawat naik, biaya pengiriman naik. Otomatis itu akan mengakibatkan harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan pula. Inflasi tidak bisa dipungkiri lagi. Dan saat ini US Treasury yield 10 tahun udah mencatatkan di angka 4,39%. Udah tinggi sekali. Dan semakin tinggi US Treasury yield, beban utang Amerika Serikat, bunganya akan makin tinggi. Saat ini utang Amerika Serikat dicatatkan di kisaran area 40 triliun US dollar. Dan jika kita kalikan setahun dengan 4,39%, kurang lebih bayar bunga setahun aja udah di angka 1,7 triliun USD per tahunnya. Sehingga ini menjadi kontraproduktif untuk Amerika Serikat. Udah bayar biaya perang 1 miliar sehari, bayar bunganya naik. Jadi ini nggak make sense kalau perang dilanjutkan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, dari zaman bahula ketika dia memimpin Amerika Serikat terpilih menjadi presiden, dia sering berantem sama Jerome Powell, kepala The Fed. Pengen suku bunga diturunin terus-menerus. Hingga akhirnya sekarang dia berhasil mengganti Jerome Powell di bulan Mei lagi nanti dengan Kevin Warsh yang lebih searah dengan beliau. Dan tujuannya apa? Tujuannya jangka panjang, tentu saja ingin melakukan penurunan suku bunga. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya inflasi ini dibiarkan berkepanjangan, perang berkepanjangan, suku bunga mungkin turun, malah cenderung naik. Dan tentu saja ini tidak bagus buat berbagai belahan negara termasuk Amerika Serikat. Yang mana Donald Trump dari dulu pengen nurunin suku bunga supaya market lebih atraktif. Kemudian yang keempat, alasan lainnya. Di bulan Juli 2026 ini, bakal ada World Cup atau Piala Dunia. Piala Dunia diselenggarakan di Amerika Serikat dengan harapan apa? Orang dari berbagai belahan dunia datang ke Amerika Serikat dan memberikan devisa ke negara tersebut. Dengan adanya devisa yang meningkat karena Piala Dunia tersebut, diharapkan ekonomi Amerika Serikat bisa ke-push lebih baik lagi. Tapi kalau perang ini masih kejadian, orang nggak akan berangkat ke Amerika Serikat. Karena sebagian besar orang dari Eropa, transitnya kemana? Ke Timur Tengah. Emirates, Qatar Airways, dan sebagainya itu transit di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah nggak aman, dampaknya apa? Orang-orang nggak akan terbang ke Amerika Serikat. Udah ngeluarin biaya gede untuk Piala Dunia, devisa nggak dapat. Oleh karena itu, perang mungkin lama atau enggak? Secara logika nggak mungkin. Dan alasan yang kelima adalah sekutu terdekat Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, di Asia sekutu terdekatnya adalah Jepang dan Korea. Bahkan kaitan mengenai Perdana Menteri Jepang, waktu disindir kaitan mengenai Pearl Harbor, dia masih memeluk Donald Trump ketika Perdana Menteri tersebut mengunjungi Gedung Putih. Karena mengapa? Karena dia bergantung banget sama Amerika.
Bergantungnya gimana? Karena Jepang ini 90% minyaknya dari Selat Hormuz. Kalau Amerika Serikat nggak mengakhiri perang dengan Iran, dampaknya akan susah buat Jepang. Nggak dapat minyak. Minyak dari Amerika 40 hari. Harga minyak tinggi. Mereka importer minyak. Cost mereka menjadi tinggi. APBN bisa membengkak. Itu yang tidak diinginkan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Jepang, Korea juga dia 70-75% dari Selat Hormuz. Jadi ini akan kontraproduktif terhadap sekutu dekat Amerika Serikat kalau perang ini terus berlanjut. Dan saya masih stick dengan prediksi saya tanggal 24 Februari yang lalu. Kalau misalnya perang ini terjadi paling lama 1 sampai 2 bulan. Nggak akan lama kejadian. Karena faktor-faktor tadi, Amerika Serikat udah dapat yang dia mau. Kalau perang terus, US Treasury tinggi, suku bunga tinggi, utang Amerika bunganya makin gede. Yang ketiga, dia dulu penurunan suku bunga. Yang keempat, adanya Piala Dunia. Dan yang kelima, sekutu Amerika Serikat itu butuh minyak dari Selat Hormuz. Jadi perang, prediksi saya paling lambat berakhir akhir April, which is dimulai 28 Februari, paling lambat kurang lebih 30 April. Itu perang paling lambat akan beres. Karena mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi. Lalu bagaimana kaitannya mengenai IHSG? Nah, IHSG ini akan cukup menarik ya besok. Mengapa cukup menarik? Karena kalau kita lihat seminggu terakhir ini bursa Asia itu kecenderungannya turun. Turunnya rata-rata di angka 3-4%. IHSG gimana besok? Potentially akan turun terlebih dahulu. Karena bursa Asia yang rontok seminggu terakhir 3-4%. Dan yang kedua karena pernyataan dari Morgan Stanley yang akan cabut dari market Asia. Dengan downside 15-10%. Walaupun menurut pandangan saya Indonesia dampaknya nggak akan cukup signifikan. Karena year to date IHSG penurunannya udah cukup signifikan. Udah double digit. Karena kaitannya mengenai freeze MSCI waktu itu. Jadi kita udah dipanis duluan sama market. Kita year to date udah 17,81%. Jadi harusnya dampak ke Indonesia tidak akan terlalu signifikan. Walaupun besok potensinya turun dulu. Karena market Asia seminggu terakhir turun rata-rata 3-4%. Dan sebelum saya live Lebaran, saya udah sampaikan bahwa ada 3 titik krusial IHSG 7451, 7239 dan yang paling bawah 7000. Puji Tuhan, walaupun saya waktu itu prediksi cuma 10% di 7000 tembus, 7000 tertahan di sebelum Lebaran kemarin. Nah, besok potentially IHSG akan menguji area 7000, bahkan potentially bisa tembus terlebih dahulu dengan support 7000 dan 6829. Dan saya cukup yakin besok 6829 tidak akan tembus. Bahkan di range antara 6829 sampai 7000 ketika IHSG sempat turun karena mengikuti market Asia yang turun 3-4% minggu lalu, ini menjadi area akumulasi yang cukup baik. Mengapa demikian? Karena saat ini valuasi saham-saham di IHSG udah cukup murah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bad news udah pada keluar. Dan yang ketiga adalah Indonesia telah melakukan reformasi di sisi pasar modal. Kepala OJK yang baru udah terpilih. Bentar lagi bursa efek. Tentu saja ini akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk IHSG. Dan ini menjadi golden moment kita untuk melakukan akumulasi bertahap. Sekali lagi saya nggak nyampaikan untuk all in terlebih dahulu, tapi akumulasi bertahap. Sisakan pelor kita untuk akumulasi dari besok sampai akhir April. Kita bisa akumulasi karena mengapa? Karena Mei nanti pengumuman MSCI, bagaimana kondisi Indonesia, dan proyeksi saya Indonesia tetap di emerging market dan akan mulai bisa rebalancing.
Karena kita udah melakukan reformasi mulai dari keterbukaan 1% ke atas, kemudian pengkategorian dari 8 ke 28, kategori investor, dan lain sebagainya. Jadi jam 9 sampai setengah 10 itu potensial turun, dan disitulah kita bisa mulai melakukan akumulasi bertahap saham-saham yang kita udah incer. Dan juga orang-orang yang kemarin pada liburan, orang-orang yang gak berani trading atau invest waktu lebaran akan mulai masuk lagi. Jadi power IHSG besok harusnya akan lebih tinggi daripada ketika puasa. Ketika puasa 1 minggu terakhir kita lihat rata-rata trading value itu hanya di bawah 15 triliun rupiah. Tetapi besok proyeksi saya potensially udah bisa di atas 15 bahkan 20 triliun rupiah. Kenapa? Karena orang-orang udah melihat nggak ada uncertainty libur panjang lagi. Karena libur panjang tuh orang bingung, dia nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Tapi besok nggak akan ada libur panjang lagi. Jadi ini orang udah mulai masuk dengan adanya power seperti itu. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa kita pakai untuk hari esok? Strateginya saya udah sampaikan di IG channel saya dan saya udah sampaikan ke teman-teman sekalian juga di IG live saya sebelumnya. Kita menggunakan strategi pemain bola ya. Jadi ada pemain belakang dan kiper. Kemudian ada pemain tengah dan ada penyerang. Biasanya paling banyak di mana? Paling banyak di belakang, pemain belakang. Dan pemain belakang untuk formasi portofolio kita, saya tetap suka dari saham-saham blue chips. Mengapa suka saham-saham blue chips? Karena yang pertama, Oke, jadi yang pertama kita di akhir bulan Maret ini dari tanggal 25 sampai akhir bulan itu earning season. Result paling lambat keluar akhir bulan Maret ini. Tinggal 6 hari kerja. Tinggal 6 hari kerja. Artinya apa? Sentimen yang akan menghantui atau mewarnai IHSG adalah sentimen earning season dan juga dividen. Yang nanti akan proyeksi keluar kalau BUMN itu di bulan April atau di bulan Mei. Oleh karena itu untuk formasi defensif, saya paling suka ada di saham-saham banks. BMRI di harga sekarang 4730, kalau dividen payout ratio seperti tahun lalu, saya proyeksiin dividen yieldnya tuh bisa 7%. Dan BMRI ini udah cukup murah. PI-nya udah di kisaran area, coba aku cek, BMRI, PI udah di kisaran area 7,84 kali. PBB 1,5. Ini menarik. Kedua BBRI untuk perbankan. BBRI ini di harga 3480, PI-nya di PI 9 dan dividen yield perkiraan di 5%. Kemudian BPNI ini PI 8 kali dan di harga sekarang proyeksi saya untuk dividen yield udah dibagiin ya untuk BPNI. Jadi tinggal BMRI dan BBRI. 2 pilihan aja ya yang belum dibagiin dividennya. BPNI baru dibagiin kemarin, ex-date-nya 25 Maret. Besok, dia baru hari terakhir kemarin dia ada boom date. Jadi tinggal ada sisa 2, BMRI dan BBRI. Jangan salah untuk kejadian dividen. BBNI udah bagi dividen guys. Jadi BBNI nggak bisa. Ini aku baru cek. Dia baru ex-date 25 Maret. Kalau saya paling prefer BBRI. Karena dia mass market dan dia udah jatuh paling dalam dibanding bank lain. Cuma kalau dari sisi dividen memang paling gede BMRI. Dan juga ketika asing mulai masuk lagi, ketika MSCI udah melakukan pengumuman, asing maksudnya paling gede kemana? BCA dan BBRI. Itu ketika bulan Mei nanti MSCI announce Indonesia tetap emerging market, udah mulai bisa rebalancing. Nah itu akan terdampak positif. Jadi cuma 2 ya, BMRI, BBRI ya. Yes, BPNI udah ex-date, jadi enggak.
Selanjutnya, yang kedua, defensif juga bisa di sektor telekomunikasi. Karena telekomunikasi ini terutama Telkom, dia sangat rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio minimal 60% sampai 90%. Tahun lalu 90%. Dan kalau dia dividen payout ratio 90%, tahun ini yield dia kurang lebih di angka 6%. Jadi Telkom ini menarik juga untuk penjaga gawang kita atau strategi defensif kita. Karena dividen yieldnya potensial bisa 6%. Jadi udah 3. Kemudian strategi blue chips kita yang untuk pemain belakang. Saya udah sampaikan sebelumnya Excel Axiata. Dan kemarin dia udah terbang 15,62%. Kenapa Excel Axiata ini menarik? Saya udah sampaikan. 2025 dia baru merger dengan Smartfren. Dan dia ada namanya kitchen shrinking. Tahun lalu net loss-nya ada di angka minus 4,43 triliun. Udah dibuang semua tahun lalu. Tahun ini pasti positif. Oleh karena itu, Excel ini sangat menarik sekali. Dan dia baru breakout dengan pola double bottom di angka 2870. Dan dari 2870 ini, potentially dia akan menguji resisten pertama ke 3370 terlebih dahulu. Sebelum dia nanti potensially menutup gap di area 3.800. Jadi ini untuk main panjang yang pemain bertahan ini cukup menarik. Nah, kemudian kita udah beres dengan pemain belakang. Pemain tengahnya apa? Pemain tengah menurut saya dikala harga minyak tinggi seperti ini, paling bagus adalah kita invest atau trading di saham-saham komoditas dan energi. Kalau pemain bertahan tadi, jangka waktunya lebih menengah ke panjang. Kalau pemain tengah, ini bisa jangka waktu pendek hingga menengah. Nah, Indonesia ini proksinya adalah proxy to commodity. Ketika harga minyak naik, harga coal naik, ini akan sangat menguntungkan emiten-emiten di Indonesia. Sebagai informasi, saat ini harga rata-rata coal, Newcastle Coal udah di kisaran angka 135 USD per tonnya. Padahal tahun lalu itu di kisaran 90 sampai 100. Udah naik 30 sampai 40%. Harga oil rata-rata tahun lalu di angka kisaran 60 sampai 65 USD per barel. Sekarang udah 90 sampai 100. Udah naik 35 sampai 40% harganya. Ini akan menguntungkan emiten energi dan emiten coal. Nah, untuk emiten coal, saya sampaikan di sini ya. AADI saya udah sampaikan dari harga 7,5, sekarang dari 10.000 ke atas. Selamat udah cuan. Indi juga udah saya sampaikan juga, udah jalan. Dan satu lagi, emiten yang enggak dipotong RKAB-nya. Yang kaitannya mengenai perusahaan negara, itu ada PTBA. Nah, PTBA ini dia RKAB nggak dipotong karena dia perusahaan negara. Dan tahun ini ketika laporan keuangan Q1 keluarnya nanti akhir April, potensi resultnya akan lebih bagus daripada tahun lalu. Karena harga batu baranya mengalami peningkatan. Kalau mau lebih agresif dari PTBA, ini ada saham yang dimiliki oleh sejuta umat, yaitu adalah saham Bumi. Bumi ini cukup menarik ya guys, karena tahun lalu rata-rata batubara di harga 100 USD per tonnya, sekarang udah di angka 135. Sehingga ini berpotensi untuk menaikkan net income atau net profit dari perusahaan Bumi itu sendiri. Dan Bumi ini area support kuat ada di area di area 199, stop loss di 198. Tapi besok potensially masuk ke dekat-dekat 198, 199 kita ambil. Nah, di situ Bumi bisa perhatiin area resisten di kisaran area 240. Bisa untuk trading jangka pendek maupun menengah. Bumi ini bisa menarik. Karena sebelum libur lebaran, harga batu bara belum setinggi sekarang. Masih di kisaran 120 USD
per tonnya. Sekarang ada di angka 135 USD per ton. Jadi Bumi ini menjadi salah satu pilihan yang menarik. Kalau dibandingkan PTPA, kalau PTPA mungkin lebih lambat ya, lebih slow. Kalau suka agresif atau high beta, itu bisa Bumi. Kemudian kaitan mengenai oil and gas. Oil and gas tahun lalu saya sudah sampaikan rata-rata di angka 65 USD per barelnya harga jualnya. Sekarang udah 90 sampai 100. Anggap aja tahun ini rata-rata di angka 80 USD per barelnya. Pendapatan dari company tersebut potentially akan naik 20-30% dari penjualan oilnya. Nah, saham oil yang udah tertekan sangat dalam adalah Ratu. Nah, di sini bisa cek ya. Ratu ini dia area support kuat di area 4.450. Sekarang 48. Kalau semakin dekat dengan support, masuknya bisa lebih banyak. Kalau semakin ke atas, harus kurangin porsi. Dan potensially Ratu ini, jika dia menembus 5650, dia bisa ke area kisaran 6150. Jadi kita bisa trading di Ratu untuk pemain tengah kita. Selain juga tentu saja Raja. Raja ini udah turun dalam banget dari puncaknya 8100, sekarang tinggal 3410. Raja ini induknya dari Ratu. Dan Raja ini selain punya Ratu, dia punya distribusi oil and gas juga. Jadi dia upstream, midstream, downstream punya semua. Dan Raja ini juga menarik. Kalau dia menembus 3730, ada potensi ke 4250 dan 4850. Jadi tadi pemain belakang kita ada PMRI, BPRI, Telkomsel. Kemudian pemain tengah kita ada komoditas, batu bara, dan juga oil and gas. Tadi yang PTPA sama Bumi dan Raja dan Ratu. Nah, penyerangnya apa nih? Penyerangnya kita akan bagi ke beberapa sektor. Dan penyerang ini kecenderungannya apa? Penyerang ini merupakan saham yang high beta, alpha stock, yang lebih agresif daripada saham-saham pemain tengah tadi. Jadi atur porsinya ya. Pemain belakang kalau kalian konservatif harus lebih banyak di situ. Pemain tengah, pemain depan tuh yang paling dikit biasanya. Nah, penyerang kita bisa pakai yang pertama adalah coal infrastructure. Perusahaan coal infrastructure ini di 1 Januari 2026 diuntungkan dengan adanya peraturan Gubernur Sumatera Selatan bahwa pengangkutan batu bara nggak boleh lewat jalan publik lagi, tapi harus lewat hauling road. Dan berdasarkan berbagai informasi di media, di bulan Januari kemarin itu sendiri, yang dihasilkan oleh perusahaan ini 9 kali volumenya dibandingkan Januari tahun lalu. Artinya perubahan aturan dari Gubernur Sumatera Selatan ini sangat berpengaruh terhadap bisnis RMKE. Selain itu, emiten ini juga baru saja menandatangani kontrak dengan perusahaan di Sumatera Selatan, yaitu PEB, yang merupakan anak usaha dari Bumi. Sehingga potentially di Q1 ini resultnya akan luar biasa. Walaupun Q1 result baru di akhir April. Kalau result tahun lalunya gimana? Result tahun lalu diperkirakan di kisaran area 200 sampai 250 miliar rupiah net profit. Jadi ini cukup menarik sekali untuk kita perhatikan. Dan RMKI ini udah berada di area support yang cukup kuat. Dan jika dia bisa melakukan breakout di 3250, dia akan membentuk suatu pola dan dia akan berpotensi ke 3820. Kemudian yang kedua, ini emitennya dulu sempat kita lirik, tapi dia habis ada supa IPO, banyak orang sell on news, dia udah anjlok cukup dalam. Tetapi jangan lupa, perusahaan ini full of corporate action. Tahun lalu Superbank, tahun ini berdasarkan sumber dari CNBC Indonesia, ada potensi anak usahanya video dan juga dana akan IPO.
Selain itu, result dia belum keluar. Nah, ini yang menjadi katalis positif. Result dia belum keluar full year 2025-nya. Dan potentially full year 2025 cukup apik. Karena mengapa? Karena dia baru meng-IPO-kan Supa dan dia mengkonsolkan dengan berbagai anak usahanya mulai dari Bukalapak yang resultnya bagus, SCMA dan juga CASS yang diposisikan juga bagus. Sehingga MTech ini bagus banget. Dia baru aja breakout area 745. Dan kalau saya tarik Fibonacci, resisten-resisten yang perlu diperhatikan ada di area 845, 885, 950, dan 1025. Dan bukan tidak mungkin jika corporate action yang tadi saya sebutkan itu berjalan di tahun 2026 ini, dia bisa mencapai target yang disampaikan oleh JP Morgan. Jadi di sini saya tunjukkan ada research dari JP Morgan yang menargetkan MTech di harga 1.600 dengan asumsi Superbank IPO dan ada potensi dia IPO anak usaha yang lainnya. Di sini disebutkan ada video dan dia ada potensi MSCI inclusion jika dia bisa mempertahankan aktivitas corporate actionnya, likuiditas dan juga dari sisi harga sahamnya. Sehingga MTech ini cukup menarik. Kemudian selanjutnya ada Trinity. Mengapa Trinity ini cukup menarik? Trinity cukup menarik untuk small cap. Sekali lagi untuk small cap stock ya, bukan untuk big cap stock. Ini small cap stock, jadi porsinya nggak bisa banyak-banyak. Karena ternyata Ibu Rahayu Saraswati itu masih on track. Berjuang bersama dengan Trin. Hal ini tunjukkan di Instagram Trinity maupun Instagram Pak Bong Chandra bahwa Bu Rahayu Saraswati ikut meninjau langsung Sequoia Hills di Sentul. Dan waktu itu dikabarkan Bu Rahayu melakukan penjualan saham Trin dari PT Satya Devia. Padahal setelah kita lakukan cross-check di media segala macam, ada pembelian dari PT Sukses Sejati Sejahtera yang merupakan owner dari Fiji. Nah, ini mungkin potensi ini hanya merupakan pemindahan saksara saham aja yang ada di Trin. Dan jika Trin ini bertahan di atas 780, ada potensi dia menguji 870, 950, dan 1070. Ini small cap, porsi diatur, dan sekali lagi untuk saham-saham lainnya di situ ada yang nanya True Vlog bagaimana ya, atur sendiri porsi tradingnya. Di sini saya hanya menyampaikan informasi, segala keputusan jual beli ada di tangan nasabah. Oke. Selanjutnya saya ingin buka Q&A. Teman-teman jangan lupa di kolom Q&A ya, soalnya banyak banget yang nanya di sini. Bumi tadi saya udah bahas. Bumi cukup menarik karena harga batu bara udah di angka 135 USD per ton. RKAP nggak dipotong. Pertanyaan pertama. WiFi dan WSPP. WiFi ini sell off-nya cukup tinggi ya sejak kaitannya mengenai laporan keuangan yang dikeluarkan Q3. Potensi laporan Q4-nya juga masih terkendala kaitan mengenai bunga ya, bunga dari obligasinya. Jadi potensially untuk laporan keuangan Q4 atau full year 2025 ini tidak akan menonjol. Kalau yang menonjol apa? Tadi saya sudah sampaikan. Yang menonjol kaitan dengan laporan keuangan ada grup MTech, SCMA ini juga potensial menarik. Sama grupnya MTech lainnya yang menarik CASS. Tapi CASS ini nggak liquid. Makanya saya lihat MTech juga sudah ada mulai flow dari AK sama BK ini cukup menarik. Nah, kemudian saham lainnya lagi. Medco sama Elsa bagaimana? Nah, Medco sama Elsa, Medco ini tentu saja akan diuntungkan dengan kenaikan harga oil. Dan harga oil rata-rata tahun ini saya proyeksikan ini average-nya di kisaran 80-90. Nggak mungkin balik lagi ke 65. Kecuali second half nanti, ketika semua udah stabilize. Artinya apa? Artinya perusahaan oil and gas ini masih akan bagus resultnya di Q1, Q2. Biasanya investor itu forward looking. Harga sahamnya ada duluan. Jadi kalau mau invest
jangka pendek atau jangka menengah aja untuk saham oil ini. Oke. IHSG besok bagaimana? Tadi saya udah bahas IHSG besok, nanti dilihat rekamannya lagi ya. Saya sampaikan prediksi saya hari ini. Nah, tadi ada yang nanya Raja. Ini yang nanya saham-saham Pak PP. Saham-saham Pak PP bagaimana? Terutama PTRO. Kita bahas secara teknikal terlebih dahulu. Saham PTRO ini udah cukup downtrend. Dijaga aja waktu closing jangan di bawah 4250. Kalau enggak bagaimana? Kita harus banyak disiplin dengan trading plan kita. Cut loss untuk saham-saham pemain tengah sama pemain penyerang, sebaiknya kita harus menggunakan strategi cut loss juga. Kalau tadi kan saya sampaikan ya, pemain bola ada pemain belakang, pemain tengah, sama pemain depan. Kalau pemain belakangnya saham-saham blue chips itu bisa jangka menengah sampai panjang, dividennya dapat gede, hold nggak masalah. Tapi kalau saham-saham pemain tengah itu rata-rata cyclical. Tadi saya sebut komoditas energi, oil and gas, dan penyerang. Ini Konglo yang ada story. Stop loss wajib atau enggak? Stop loss itu wajib. Kalau udah nggak sesuai dengan tesis, udah patah tren, stop loss itu penting. Oke? Pertahanan terbaik adalah menyerang kok. Tergantung tiap orang, tergantung risk profile masing-masing. Nah, ini menarik banget dari Rahil Azra ya. Jadi untuk IPO memang terakhir yang IPO itu supaya sampai sekarang kita lihat di website IPO belum ada. Karena mengapa? Karena yang pertama kondisi makro lagi tidak mendukung. Tentu saja mungkin banyak emiten yang terpikir untuk menunda terlebih dahulu, lebih baik daripada kondisi market seperti ini, menunggu kondisi tidak stabil. Jadi wajar ya, masih banyak yang belum IPO sejak Supa, plus ada reformasi di Bursa Efek dan OJK. Tentu saja ini mengakibatkan potentially proses IPO akan jadi lebih ketat. Tapi tentu saja ini merupakan hal yang bagus ya, karena untuk proteksi investor-investor sekalian. Jadi bersabar yang belum ada IPO, kita bisa akumulasi cicil dengan strategi tadi. Oke, mungkin sekian dari saya ya untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah join live kali ini. Saya save live hari ini. Yang telat nonton, saya kirim ke channel. Silahkan nonton di situ. Selamat malam semuanya dan semangat untuk esok hari. Bye-bye.